rindu hidup kita dipulihkan. Karena Yesus yang sudah mati, darahnya tercurah untuk kita, menginginkan hidup kita supaya berkenan di hadirat Tuhan. Jangan ada seorang pun yang merasa diri bisa, diri mampu, diri lebih dari yang lain. Namun mari bersama satukan roh, jiwa dan tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dengan roh, jiwa dan tubuhku aku mau memuji Engkau Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Sungguh besar dan sungguh indah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Tuhan merancangkan yang baik untuk kehidupan kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Karena Engkau sahabat, Engkau kekuatan dalam hidup kami, dan Engkau sungguh indah, merancangkan yang indah untuk hidup kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang Engkau sahabat, sahabat dan Engkau dekat, Tuhan. Haleluya. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
mempersatukan roh, jiwa, dan tubuh kita. Memuliakan Tuhan, pujilah Tuhan dengan sukacita. Kita semua balik berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia berkuasa menciptakan segalanya. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Yesus Tuhan. Mari bersama-sama katakan puji di dalam Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan, pujilah Tuhan dan muliakan Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Amin Tuhan. Kami memuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan gunung batuku dan Engkau kota bentengku. Tak akan ku ragu, karena Engkau menjamin hidupku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidup
menerpa, Tuhan selalu menolongmu. Walau badai menerpa di dalam, yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat hidup kita. Haleluya. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji amin, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Biar semesta alam dan kita semua memuja Tuhan kita, Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah salah menilai kehidupan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi saya pribadi, saya menjadikan Yesus satu-satunya Allah yang sanggup menolong hidup saya. Meskipun saya banyak sekali dosa dan kesalahan, namun saya punya Yesus yang mampu mengampuni tanpa syarat. Dan biarlah setiap kita merindukan, Roh Allah bekerja memberkati kita. Jadikan Yesus satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penemuku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Engkau Tuhan yang sangat setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang menjadi sandaran di dalam hidup. Tuhan sandaranku, dan aku hanya berharap kepada Engkau Yesus. Haleluya, Engkau satu-satunya menjadi kekuatanku Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Segala puji dan hormat kami atur persembahkan kepada Bapa yang di surga yang menjadi andalan hidup kami. Tanpa Engkau tidak ada kekekalan. Baik sebentar, jahat lagi. Baik lagi, jahat kembali. Tapi karena Engkau baik bisa permanen, bisa kekal, itulah yang kami andalkan. Karena Tuhan datang dalam dunia, menyatakan kebenaran kebaikannya yang permanen, yang abadi, yang kekal. Itulah sebabnya kami perlu belajar kepada firman Allah, supaya kami bisa memahami, bisa mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk cucu kami, anak Eva yang panas, tolong Tuhan. Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Kalau ada yang sakit yang lain, kami doakan sama. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Kita akan sama-sama belajar firman Allah. Firman Allah itu andalan saya. Kalau saya tidak mengandalkan firman Allah sembrono, kalau Tuhan juga sembrono kepada saya, wah, akibat dampaknya ngeri, saudara. Itu selalu saya bayangkan. Itulah sebabnya saya bersama istri sepakat, Tuhan di atas segala-galanya. Jadi firman Allah, pribadi Allah yang telah menggenapkan firman Allah yang seperti gagal. Karena di dalam hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan orang yang percaya. Tapi dalam Yesus kita benar dan kita akan disempurnakan. Ayo kita belajar tentang firman yang ditulis dalam kitab Amos, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Secara kasat mata, bisakah nikah itu terjadi kalau tidak ada rembukan, tidak ada kesepakatan? Itu secara kasat mata. Nanti juga sampai kepada yang rohani, kalau kita tidak memahami apa kata calon mempelai laki-laki, kita berjalan sembarangan, berjalan sembrono, berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bolehkah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, kita langsung artikan yang rohani. Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menghendaki kita selamat itu kayak apa ini? Jadi Tuhan nurut kita atau kita nurut Tuhan? Dalam Alkitab dikatakan perempuan itu sebagai penolong. Ya, kepala keluarga, kepala rumah tangga itu adalah laki-laki, suami. Nah, di sini yang pegang peranan dalam rumah tangga itu adalah suami. Ya, jadi suami itu punya prinsip yang kuat tentang firman Allah. Kalau suami tidak punya prinsip tentang firman Allah, apalagi istrinya yang tidak ngerti firman Allah diikuti, wah, celaka saudara. Itu karena mula pertama yang diciptakan itu laki-laki, Adam.
baru Hawa yang sepadan. Nah, karena Hawa tidak mendengarkan suara suami, tidak mendengarkan firman, tapi mendengarkan suara musuhnya Tuhan, iblis, jatuh dalam dosa. Inilah yang kita warisi. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini berjanji akan menyelamatkan saya dan saudara. Tapi saya dan saudara harus sepakat dengan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan gugukar PDW. Tuhan maunya ngalor, kita ngidul. Tuhan maunya ngetan, kita ngulon. Ya tidak pernah ketemu, saudara. Ini supaya saya dan saudara makin bisa memahami Tuhan itu kayak apa dan kita kayak apa. Ya, Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu kudus, Tuhan itu sempurna. Terus kita nih kayak apa? Apa kalau kudus dan tidak kudus bisa berjalan bersama-sama? Ya pasti tidak, saudara. Tidak bisa. Kalau Tuhan itu terang, kita bertahan dalam kegelapan, apa bisa berjalan bersama-sama? Ya tidak. Jadi kalau saya dan saudara merindukan ke surga, yang sudah naik surga itu satu-satunya manusia hanya Yesus. Tanpa Yesus ya tidak bisa untuk masuk surga. Lah kalau tidak masuk surga, yang alternatif lain hanya masuk neraka, cuma itu. Nah, saudara milih yang mana, masuk surga atau mau masuk neraka, ya monggo. Kalau saya 100% ingin masuk surga. Itulah sebabnya saya 100% dengar-dengaran dengan bimbingan Tuhan. 100% saya. Tidak 50, 60, 70, 90, tidak. Semua firman adalah benar. Ya dan amin. Itu kalau kita percaya, luar biasa. Luar biasa. Contoh yang konkret, Bapak Abraham diperintahkan keluarlah, dia keluar. Nanti gimana, dan lain sebagainya. Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, yang kamu kasih, jadi korban obaran bagiku. Walah, anak siji piye engko anu. Ini yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Padahal apa kata firman tidak pernah merugikan saya dan saudara. Apa kata firman Allah menguntungkan saya dan saudara? Imanku waktu itu belajar pada Bapak Abraham, kamu diberkati pada masa tua. Saya pegang itu. Ya, saya usia 79, dan mulai masuk 80. Oh, luar biasa. Memakai siapa? Ya ladang Tuhan. Ya ladang Tuhan yang digarap, yang ditaburi benih, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi bukan dari langit, ya dari ladang Tuhan. Ladang Tuhan itu jemaat. Tapi kalau tidak digarap dengan baik, ya hanya tumbuh semak duri. Maka jadi pendeta bertahun-tahun, hidupnya sengsara, saudara. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, hidup saya diberkati Tuhan, mengucap syukur. Jemaat di sini luar biasa, digarap oleh Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan sekedar tanah kering, tanah dangkal, tanah tidak mengeluarkan apa-apa, bukan itu. Tapi tanah yang subur, tanah yang baik, yang kita beri benih, digarap dengan baik, dipupuk, dicangkul, digarap dengan baik, berbuah lebat. Itu prinsip firman Allah. Kalau kamu mau diberkati, ya lakukan firman Allah. Kalau mau diberkati, kalau mau selamat, ya hiduplah seperti Yesus. Lah kalau hidup tidak seperti Yesus, seperti iblis, apa bisa masuk surga? Ya enggak toh, ya enggak. Ayo kita baca ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai 21.
Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Orang seperti ini tidak mungkin bisa bersama-sama Yesus. Tidak mungkin saudara, karena bertentangan. Terang datang, senenge dalam kegelapan. Kebenaran datang, senenge dalam kejahatan. Ya tidak mungkin masuk surga. Jangan ngimpi saudara. Kalau saudara bertentangan dengan firman Allah, kok mau masuk surga? Surganya siapa? Terus. Sebab barang siapa berbuat jahat. Barang siapa berbuat jahat. Membenci terang. Tidak senang dengan terang. Dengan teguran, dengan didikan. Jelas tidak senang. Senangannya disanjung. Senangannya diapakan. Itu tidak sejalan dengan pemikiran Tuhan. Terus. Dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Terus. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, ini nikmat sekali saudara. Kalau orang itu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan, hati itu bahagia. Walaupun tuwek, bahagia banget. Senang sekali. Orang makin tua, makin gelisah, makin gersang, makin bingung, makin... ini kan tidak mengerti kehendak Allah. Yang diketahui kehendaknya sendiri. Apapun dituruti nek karpe dewi. Nek kehendak Tuhan, wah jangan dulu Tuhan. Masih banyak keperluan kok. Untuk anak, untuk ini, untuk itu. Apakah itu orang melakukan kehendak Tuhan? Bukan. Itu orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan berarti tidak bisa berjalan bersama-sama. Ya, hidup dalam kegelapan ya kosong, saudara. Walaupun Kristennya hebat, segala sesuatunya hebat. Kalau tidak dalam terang, terang itu semua kelihatan loh. Dosa sekecil apapun kelihatan. Saya menyadari, waduh, ternyata paling enak, paling bahagia itu hidup di dalam terangnya Tuhan. Selalu dikoreksi, selalu ditegur, selalu dididik, selalu diajar, terus sadar, terus bertobat. Wah, senang sekali saudara. Aku bersiapa tahu aku ini. Aku bersama istri, kadang ngobrol sampai lama. Ayo sekali-kali jangan meremehkan firman. Apa yang kita dapat nih, pekerjaan firman. Pekerjaan firman. Kalau bukan pekerjaan firman cuma direkayasa ini itu. Tidak bisa saudara. Kasihan jemaat. Kalau pemimpinnya suka merekayasa, jemaatnya merekayasa. Pemimpinnya sungguh-sungguh banyak yang merekayasa. Contohnya 4 benih jatuh di pinggir jalan. Ya, itu rekayasa pertama. Jatuh di tanah berbatu, rekayasa kedua. Jatuh semak duri, rekayasa ketiga. Jatuh di tanah yang subur. Polos, tulus, jujur, bener, kepingine, bahagia, diberkati. Ya tekan. Pendeta tekan, pendeta desa tidak apa-apa. Ya, ini yang saya rasakan. Jadi kita tidak perlu kalau bicara firman Allah, ya dan amin. Jangan suka merekayasa, wah nanti begini, wah nanti begitu, nanti masa depannya, nanti ada bengek dan lain sebagainya. Wah celaka saudara. Aku sering bersaksi hal hidupku. Ya, tapi apa yang aku dapatkan sekarang bukan rekayasa. Ini dari Tuhan. Tuhan menggarap jemaatnya. Tuhan menggarap tanahnya. Jadi tanah yang subur. Tapi yaitu bisa 3 yang merekayasa. Pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, lebih banyak. Tetapi satu ini luar biasa.
Ya, berbuah sampai 100 kali lipat. Kalau tanah yang subur itu sekian, kayak apa saudara? Ini perlu kita semua yakini, hingga saya dan saudara ini benar-benar bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus sampai naik surga. Ya, nah sekarang kita buktikan, kalau saya dan saudara berbuah, kalau hidup dalam terang, tidak dalam kegelapan, terang itu berbuah. Ya, yuk kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Oh dulu kok gelap, yo kesandung-sandung toh, kebentur-bentur toh saudara hidupnya. Wah sandung ini, sandung itu, kebentur ini, kebentur itu. Orang rampok-rampok mau tidak keluar dari kegelapan kok terus. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, berbuahkan kebaikan dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Untuk berbuat baik kepada Tuhan kalau tidak dalam terang tidak bisa saudara. Wah misalnya mau berkorban, oh mbok sugih ngetel, ora iso mau berkorban, tidak bisa saudara. Karena apa? Karena tidak di dalam terang. Tapi kalau dalam terang, wah, gereja kita puji Tuhan, nanti Dieng ada gereja lain organisasi, minta izin mau paskahan di sana, nah, minta izin lewat jemaat sampai kepada saya, boleh, tetapi sekolah minggu juga katanya mau paskahan di Dieng, wah luar biasa saudara. Jadi kesaksian luar biasa. Sudah pemuda, ya, terus sekarang sekolah minggu, gereja lain, mungkin nanti tersebar luas, dari mana ini? Kalau ditanya, bantuan dari siapa? Donaturnya siapa? Jawabnya, dari jemaat. Kalau saudara tidak korban, masuk enggak? Ya, masuk enggak dalam daftar itu? Jawab sendiri. Itulah dengan Tuhan jangan main-main saudara. Jangan menganggap berbuat pada Tuhan itu hilang. Tidak. Air sejuk secangkir Tuhan tidak mau berhutang. Jangan main-main, saudara main-main dengan Tuhan, main-main dengan dirimu sendiri. Mencelakakan dirimu sendiri. Aku tidak menghakimi. Tapi hati-hati nih. Kita nih dengan Tuhan, sungguh-sungguh dibutuhkan ketulusan, kejujuran, kesungguhan. Ya, jadi kalau saya bertahan dalam kegelapan itu tidak mau melakukan perintah itu gelap. Selalu berbantah, selalu alasan, selalu dalih ini itu. Tidak rugi, pokoknya menguntungkan melakukan firman itu. Jangan kalau pernah dulu melakukan firman Allah dengan baik, kok mengakhirinya tertatih-tatih. Lah itu mau kemana perjalananmu? Apa bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Ya enggak bisa tuh. Karena apa? Sudah mulai bertentangan perjalanannya. Oleh sebab itu ya kita harus walaupun semula kelihatannya setia, aktif, tapi lama-lama matanya tergoda. Ini ada dalam Alkitab. Lama-lama matanya tergoda. Karena ini, karena itu, nek kong ini nek kong ini. Tidak sabar menunggu janji. Banyak hamba Tuhan yang mengikuti pengajaran kabar mempelai, pola tabernakel. Sampai hari ini 0. Ya, tidak dapat apa-apa, tak lihat. Waduh, semangatnya kalau mengikuti pengajaran kesana kok hasilnya kok tidak ada, tak lihat tuh kok tidak ada.
perkembangannya kok enggak ada. Tapi puji Tuhan saya, dengan kesungguhan saya, dengan ketekunan saya, ya tadi malam 1,5 jam itu cuma bisa membaca 11 fatsal kisah Rasul, saudara. Dan nanti selesai itu sampai Wahyu, aku akan kembali kepada kitab Kejadian. Selama saya masih bernafas, saya akan bergaul dengan firman Allah, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah bosan. Ya, saya tahu bahwa di dalamnya mengandung kekuatan kuasa yang luar biasa. Ini yang saya dapatkan. Orang disik, wah, kok itu baru selesai pelorot. Apa ada dalam Alkitab? Ada. Ayo kita baca dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-13, ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, ini Abraham. Prinsipnya firman Allah, tapi Lot, wah, mendengar panggilan Tuhan kepada Abraham, Lot tergintil-gintil, setiane ndak karuan, kemana saja. Tetapi setelah diberkati, kambing dombanya banyak, kekayaannya banyak, mulai karena hamba-hambanya pada bertengkar, Abraham mempersilahkan, mari kita ini bersaudara, kita berpisah, kalau kamu utara ke selatan, atau kalau kamu kanan aku ke kiri, kalau kamu kiri ke kanan. Lot tidak hidup mati aku bersama Bapak Abraham, tidak seperti itu. Karena dulu aku bisa seperti dari Bapak Abraham, tapi setelah dia bisa, wah, mulai akalnya sendiri, mulai gunakan pikirannya sendiri, wah, mulai pinter sudah, melirik tanah Sodom Gomora yang akhirnya dibakar oleh Tuhan karena penuh kejahatan. Lot masuk membawa harta yang banyak, keluar tidak membawa apa-apa. Ini contoh konkret. Tuhan itu tidak pernah salah menilai hati seseorang, termasuk hati saya dan hati saudara. Kalau terjadi perbedaan, mungkin berkatnya kok beda, ini tersendat-sendat, ini kok lancar, ini dari saudara. Bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, saudara yang salah. Perlu disadari, karena saudara tersendat-sendat mengimani firman Allah. Maka berkatnya juga tersendat-sendat. Mulai melirik Sodom Gomora, lembah Soar kayak taman Tuhan, kayak taman di Mesir. Wah ya saudara, akhirnya Lot gagal, tapi Abraham diberkati pada masa tua dalam segala perkara. Ikut Tuhan itu bukan gampang, saudara. Tuhan tadi mengadakan mujizat roti 5 ketul, mengenyangkan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Wah, semangat mereka. Orang lumpuh disembuhkan. Wah, semangat mereka. Orang buta melek, orang bisu berbicara. Luar biasa mereka. Tapi setelah mulai akan masuk dalam ranah penggembalaan ini. Ya, karena kita ini akan masuk dalam ranah penggembalaan. Bukan Kristen yang liar. Kristen sageleme dhewe, sakarpe dhewe, itu Kristen liar. Ya saudara, kalau penggembalaan itu diteladani, nanti kalau Tuhan izinkan, saya sampaikan ini minggu pertama bulan depan. Tentang gembala domba. Ya, karena tadi malam saya diungkap, diberikan pengertian ini, akan saya sampaikan. Bukan penginjilan itu
penuh dahsyat. Wah, mujizat, mujizat. Sampai hari ini banyak gereja-gereja, wah mujizat, wah mujizat. Mujizat yang paling dahsyat itu adalah gembala memberikan teladan pada sidang jemaat kepada domba, domba mengikuti jejak gembala. Itu mujizat yang dahsyat. Kalau gembala sakar PDW, itu bukan mujizat. Kalau Kristen sakar PDW, itu bukan mujizat. Sakar PD, domba wis ini, domba wis itu, aku bisa, aku tanpa ini bisa. Lah ini bukan keajaiban Tuhan. Ya detailnya nanti saya sampaikan. Nanti minggu pertama bulan April. Karena kalau enggak paham firman, perjalanan Tuhan tidak bisa bersama-sama. Ketika penginjilan, ya orang lumpuh dipikul karena terhambat dimasukkan lewat atap. Semangatnya luar biasa. Tapi kalau sudah mulai berita penggembalaan, berita koreksi dosa, pelentet. Golek gereja sing gampang, golek gereja sing ora ragat, golek gereja. Tapi waktu butuh tadi berapapun harganya, bayar. Hati-hati. Ini pengaruh yang luar biasa, saudara. Sekarang ada ibadah bisa nyambil ngopi di rumah. Pakai apa? Wah, ibadah dengar firman harus ngopi. Waduh, senengi harus leleh-leyeh. Dah sama saja. Ini domba yang tidak mau dibimbing oleh gembala. Seperti itu pikiran yang tidak benar, saudara. Itu bukan mujizat. Terjadi penyimpangan. Ayo kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6. Ayat 66 sampai 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Banyak muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak saudara mengundurkan diri, tidak ikut lagi. Ya, tidak mau jadi domba lagi. Mau seenaknya baik, kalau enak terus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa kamu juga tidak mau pergi ikut mereka? Jawab Simon Petrus kepadanya, ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini Petrus berprinsip kepada firman Allah. Entah keras, entah lunak, entah negor, entah mengajar, entah ngelus-elus. Petrus berkata, kepada siapa aku pergi? Perkataanmu atau firman adalah perkataan hidup dan kekal. Terus, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau kita tidak mengenal Yesus kudus dari Allah, wah saudara, wis Kristen pendeta lho, uripe sak karepe dhewe, sak geleme dhewe. Dumeh iso, ora kerti kok dituthuk sikile tek. Ndak bisa berbuat apa-apa. Usia seperti saya ini, saya sudah mulai enak khotbahnya duduk saudara, karena berdiri lama dan tidak betah. Itu faktor usia, bukan hukuman. Tapi kalau masih muda, kita mulai sulit ini, sulit itu, sulit ini, sulit itu. Ayo sadari, karena tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan adalah terang, kita bertahan dalam kegelapan. Tidak mau dengar firman Allah, tidak mau dengar tuntunan Tuhan. Yang dipikir hanya Sodom Gomora, berlimpah-limpah, wah luar biasa, dan lain sebagainya. Hati-hati kalau pikiran kita sudah terseret ke sana, hingga banyak murid yang mengundurkan diri karena tidak tahan siapa yang betah mendengarkan firman Allah seperti ini. Itu murid-murid. Oleh sebab itu kita tidak bisa sembarang ikut Tuhan.
tidak sembarang. Ada yang berkata, guru aku mau ikut kemana saja kau pergi, berjalan bersama-sama maunya. Tapi Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Lah ini untuk jadi tubuh ini memang berat sekali. Tapi untuk jadi orang Kristen sing sak geleme dhewe paling gampang wis. Tur slamet, tur mlebu swarga, tur sak karepe dhewe, wah paling enak aku gelem. Banyak pendeta sak geleme dhewe mlebu swarga, janjeni jemaat, wah luar biasa. Tapi di sini tidak. Dididik dengan ajaran yang keras. Ya, didik dengan didikan yang keras. Mari kita baca saja ayatnya. Lukas pasal 9 ayat 57 dan 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Inilah tujuan Tuhan, bukan hanya mujizat saudara. Ingin berjalan bersama-sama, harus menjadi tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuh, Kristus sebagai kepala sudah naik surga, tubuh juga masuk surga. Tapi kalau serigala masuk liang karakter daging mau masuk surga, orang-orang ayatnya saudara, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan Allah. Tidak ada. Ayatnya yang bisa masuk surga mana? Percaya masuk surga itu baru dasar, belum akhir. Akhirnya adalah kita ini hidup harus seperti Yesus. Menjadi tubuhnya, Yesus sebagai kepala, wah nurut. Aku belajar tuh, mau nurut sama Tuhan. Ya, orang sakarepku dewe, orang gugu pikiranku dewe, benerku dewe. Semua aku harus mengukur kebenaran itu lewat firman Allah. Yang saya percaya, kalau sudah saya hidup sejalan dengan firman Allah, siapa takut? Kapan mati? Tidak ngerti saudara. Ya, tidak ngerti. Ada yang mati tidur bangun terus mati. Ada yang mati kecelakaan. Ada yang mati ini mati itu. Ada. Ya, naik pesawat, terbakar, naik kapal, kecelakaan, naik kendaraan, ya kita coba minta Tuhan lindungi saya. Kalau kita sungguh-sungguh dilindungi kok. Tua itu, wah bahagia luar biasa. Ini saya berikan kesaksian pada saudara untuk menjadi motivasi. Saya bisa. Nah, kalau bisa ya dalam Yesus. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh. Harus berani merombak bait Allah yang hanya pikirannya jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Akan kubangun selama 3 hari. Wah, rumah dibangun 46 tahun, akan dibangun 3 hari. Yang dimaksud bait adalah tubuhnya. Supaya bisa berjalan berdua itu bersama-sama. Gereja dan Kristus, tubuh dan kepala, bersama-sama naik surga. Itu sudah pasti. Jadi saudara yakin saudara naik surga atau tidak itu saudara sudah pasti. Tapi kalau saudara masih ragu-ragu lah mesti ada apa-apanya. Tapi kalau saudara yakin, ya aku masuk surga, saudara sudah sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau masih ada firman Allah ya dibantah dengan dalih alasan apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya jangan terlalu yakin masuk surga. Sebab saudara bisa terjebak di dalam satu kepalsuan. Masuk surga itu syaratnya itu, karena kita orang berdosa. Tuhan tanpa dosa, syaratnya hanya gampang. Kalau ditegur mau mengakui. Jangan gampang-pang itu. Ya, saya itu yang penting ya mengakui kalau salah. Lah kenapa sih?
Oh, aku banyak salah dengan istriku. Ya, tapi ini. Sekarang ternyata hubunganku dengan ibu sangat harmonis. Tapi saya juga tidak menyanjung ibu. Kalau ibu salah ya tak peringatkan. Tak tegur ini, itu. Supaya bisa sejalan. Hingga harmonis suami istri makin tua, makin bahagia. Ada kesepakatan, berjalan bersama-sama. Ada kesepakatan. Bukan istrinya gini, lakinya begini. Wah, atau sepakat salah. Ya, sepakat salah ini sing ciloko, saudara. Nah, itu perlu kita sadari bahwa Tuhan hanya menghendaki sadar dan bertobat. Kitab Samuel ya. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ya, Tuhan sudah tidak akan menghukum kau. Daud sadar atas kekeliruan ditegur oleh Natan bawahannya. Ya, bahwa negor-negor baik kok malah marah. Dumeh raja, dumeh pemimpin, dumeh. Ya disadari. Kalau itu memang benar negor untuk baik, ya disadari itu. Daud pembunuh jahat sekali, saudara. Kalau lihat sejarahnya itu jahat sekali. Suaminya dibunuh, istrinya direbut dengan rekayasa. Setelah istrinya Uria hamil, dibujuk supaya pulang tidur sama istrinya. Uria ndak mau, mosok kancane do perang kok aku arep tiru bojone. Rohani ini daripada Daud. Ya, saudara. Tetapi walaupun begitu, kalau ditegur terus mau mengakui, orang mengeraskan hati, seakan-akan Daud lebih baik dari Tuhan, seakan-akan Daud lebih suci dari Tuhan. Ini kekeliruannya. Maka kerajaannya tidak kekal seperti Saul. Saul ditegur, wah alasannya ini, alasan itu. Tapi Daud mengakui, aku telah berdosa kepada Tuhan. Tidak jadi dihukum, tapi anak hasil perbuatan zina mati. Dan akhirnya memperoleh seorang anak dengan istrinya Uria itu, Betseba, dan meneruskan atau mengganti yang tugas meneruskan raja di Israel yang membangun rumah Allah, membangun istana, yang menjadi orang terkenal. Tapi dia jatuh dalam dosa. Ini kalau tidak hati-hati, saudara, iblis itu mencari kesempatan di mana yang kira-kira ada celah itu. Sudah hebat. Ya, Salomo sudah hebat. Saudara bisa, sudah hebat. Hati-hati. Ya, hebatmu karena Tuhan. Kalau hebatmu karena usahamu, hati-hati, diperingatkan. Tuhan bisa nutuk dari manapun. Kemarin aku bersama ibu baru gosok. Waduh, bledek koyok cuma sekali. Keras sekali. Tuhan bisa melakukan itu. Tuhan bisa menghentikan. Tuhan bisa mengadakan badai. Tuhan bisa menghentikan badai. Tuhan bisa mengadakan hujan lebat biar tidak ke gereja. Tuhan bisa menghentikan hujan yang lebat biar ke gereja. Semua bisa. Ya, tetapi kalau sudah nyaman, tidak ke gereja, nyaman, delok di YouTube, nyaman, ya sudah.
Tapi saudara berarti tidak ada hidup mujizat domba mengikuti gembala. Ya, tidak ada keajaiban. Itu merupakan satu didikan yang keras, teguran yang tajam. Kalau saudara bisa menyadari, hanya itu kok, hanya itu gampang, gampang. Wis ora ragat, ngakoni salah tuh ora ragat, saudara. Ragate harga diri. Ya itu ragate harga diri. Wah, merasa aku sudah begini kok, sudah begitu kok. Ini harga diri. Tapi kalau sampai tua kayak Abraham tetap patuh pada firman Allah, lah ini yang perlu dicontoh. Sampai tua, anaknya diminta, diberikan. Dia percaya Tuhan berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati, benar diganti, digenapkan dalam Yesus. Mati anak Abraham, dia bangkit dari antara orang mati. Menjadi juru selamat kita semua. Hanya kita tidak paham itu ya ming dadi wong Kristen. Ming sekedar yo nek selo ibadah, nek ora selo ya ndak ibadah. Ayo kita baca ulang dalam Wahyu 3 ayat 19. Kita baca ulang Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Ini kerelaan hati ini yang tahu saudara. Kalau saya melihatnya cuma kuantitas lahiriah, tapi hati yang melihat Tuhan. Dan bertobatlah. Ya, dan bertobatlah. Yang melihat hatiannya Tuhan dan saudara. Kalau saya tidak tahu, walaupun kelihatannya saudara begitu setia, begitu hebat, tapi kalau hatimu jahat Tuhan tahu. Nanti tetap akan menanggung akibat. Karena orang yang dikasih itu ditegur, dihajar, relakan. Waduh, saudara. Semua itu kelihatannya ya, tidak nuruti firman kayaknya hebat ya, kayaknya tapi koyoknya itu, woi banyak temannya, woi banyak yang ikut dan kelihatannya. Padahal Tuhan tetap membela kebenaran, tetap. Contohnya adalah, sudah berkali-kali saya sampaikan, 12 orang yang diutus oleh Musa melihat tanah janji yang berlimpah susu dan madu itu dari Tuhan. Tuhan bertanggung jawab, kalau kamu masuk pasti mengalami hidup berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi orang masuk gampang, masuk menghadapi bangsa yang penuh kekuatan. Bangsa raksasa. Wah, menakutkan saudara. Kita juga akan masuk ke sana itu melewati hal yang menakutkan saudara. Mau mengambil keputusan begini, oh enggak gampang. Ya, saya kagum dengan Tuhan pokoknya, saya kagum. Kalau saudara diberkati besar, mau berbuat pada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan besar, saya kagum dengan Tuhan, bukan dengan saudara. Kalau bukan karya Allah tidak bisa. Semua manusia sama. Tidak bisa dibanggakan, disombong. Tidak ada. Bisa berubah. Kalau bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara bisa berbuat baik sampai hari ini. Karena Tuhan. Tuhan yang baik. Ya. Tadi saya katakan Salomo. Salomo saudara baik. Tahu-tahu hancur. Bangsa Israel hancur. Yang sudah menerima janji hancur, kaya raya hancur. Ini karena tidak waspada tentang didikan firman Allah. Oleh sebab itu kalau sudah bisa berbuat baik, kalau tidak bisa meneruskan, waduh saudara. Tapi kalau bisa berbuat baik bisa meneruskan, luar biasa. Luar biasa. Ayo kita baca saja ayatnya, yaitu Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu,
sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, negeri yang dijanjikan Allah berlimpah susu dan madu. 12 orang perwakilan dari setiap suku disuruh membuktikan bukti kalau negeri yang dijanjikan itu berlimpah-limpah, makmur luar biasa. Tetapi penghuninya adalah orang raksasa, orang yang kuat, orang yang padahal Tuhan berjanji yang akan berperang itu Tuhan. Tapi yang 10 orang ini hanya dengan mata melihat, waduh, kalau nanti begini hasilnya begitu, kalau begitu hasilnya begini dan lain sebagainya. Tapi Yosua dan Kaleb tidak akan kita libas kalau Tuhan berpihak kita. Tapi kalah secara mayoritas, secara demokrasi kalah. Ya, sekarang ini kita sudah memakai ada tua-tua gereja segala sesuatu diputuskan dalam rapat. Hati-hati, segala keputusan harus firman Allah. Ya, jangan logika. Kalau logika tidak bisa. Ini kita berprinsip pada firman Allah. Wah, ketika 10 orang itu rasanya menang, saudara. Karena Tuhan memenangkan. Wis nek ngono, wis rasa mlebu. Kamu berkeliling 38 tahun yang diterangkan oleh Saudara Handoko minggu kemarin. Oh, 38 tahun seneng-seneng mereka. Oh, rasido mlebu, seneng aku, menang. Mayoritas menang. Sing minoritas dais. Kita ya. Tapi pada saatnya yang 10 suku utusan Tuhan mati di padang gurun karena melawan Musa, melawan Tuhan. Mati di padang gurun, habis semua yang orang umur 20 tahun ke atas habis mati di padang gurun. Akibat jangan seneng karena orang banyak, kayak karena mayoritas, karena ini, karena itu. Jangan seneng. Tuhan membela orang benar. Yosua dan Kaleb orang benar. Orang punya prinsip. Kalau Tuhan berpihak kita libas musuh. Kata Kaleb. Apa kenyataannya? Nah, ini saudara. Yosua dan Kaleb yang diizinkan memimpin bangsa Israel masuk negeri yang dijanjikan. Lewat menyeberang sungai Yordan ada keajaiban. Sungai terbendung. Lewat memikul tabut mereka berjalan di darat. Senang, tetapi bisa jatuh lagi. Inilah yang perlu kita belajar supaya kita ini bertahan sampai mati. Surga di atas segalanya. Jangan terjebak pada surga dunia yang tidak menjanjikan selamat, tapi surga harga mati. Mati yang pertama semua, saya akan mati. Saudara semua akan mati dalam bentuk apapun. Tetapi mati yang kedua, saya yakin saya tidak mati. Karena saya berpegang kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Saya tidak main-main dengan Yesus. Saya tidak sembrono dengan Yesus. Aku pasti selamat. Tetapi yang sembrono mati pertama, langsung mati kedua. Masuk dalam penghukuman. Itulah sebabnya kepada Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan sungguh-sungguh. Kalau ditegur, kalau diajar bisa menerima. Jangan merasa hebat, tidak hebat saudara. Ya, dipukul
oleh Tuhan sini aja sudah kliang-kliang, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dipukul perutmu aja tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kita tidak boleh sombong. Kita kepada Tuhan itu dengan tresno, kasih yang dari hati nurani yang sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan, menyanyi mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ayo yang sungguh-sungguh, mengasihi yang sungguh-sungguh, mengasihi luar biasa hasilnya. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sing tenanan mengasihi Tuhan tuh, jangan lamis. Mengasihi lebih sungguh. Yang tahu hati kita adalah Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita bangkit diri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, oh senang sekali saudara. Hidup benar, hidup saya dengan firman Allah, senang sekali saudara. Bahagia banget. Wis tuwo saudara. Keselamatan utama. Haleluya. Berikan contoh teladan pada anak-anakmu. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Bahagia sekali Tuhan. Bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, senang sekali Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami harus belajar kepada hamba-hamba-Mu yang diberkati Tuhan, diberkati rohani, diberkati jasmani. Jangan kami coba-coba
bertentangan dengan kebenaran Tuhan, lewat logika dan pikiran kami. Tapi kami mau belajar mengikuti tuntunan Tuhan seperti hamba-Mu Abraham. Luar biasa memotivasi dalam hidupku ini. Kami belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kami lakukan dengan ikhlas, dengan rela, dengan sungguh-sungguh. Ternyata Tuhan menggantinya, bahkan diganti dengan berkat masa tua yang luar biasa. Tuhan, bagaimana orang bisa berjalan bersama-sama kalau belum berjanji? Bagaimana kami bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus masuk surga kalau firman-Mu selalu kami tentang? Kami tidak ada penurutan, tidak ada ketaatan kepada firman Allah. Firman Allah katakan, rombak bait Allah ini akan kubangun selama 3 hari. Kami harus siap merombaknya supaya dibangun oleh Tuhan. Hingga hasilnya kalau kami jadi baik ini bukan dari usaha kami, tetapi semua dari karya Allah yang luar biasa. Jangan sekali-kali kami berkata dalam hati kami sekalipun bahwa ini adalah usaha kami, ini kekuatan kami, ini kemampuan kami. Enggak, kami bisa berbuat sewenang-wenang, seakan-akan kami bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Semua ada karena diciptakan oleh Allah menjadi ada. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang kami dapatkan, yang kami alami sampai saat ini semua adalah dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, berkat rohani, berkat jasmani, semuanya, umur panjang, semua ini dari Tuhan. Kami hanya mengucapkan syukur kalau kami masih diberi perpanjangan umur, masih diberi hidup, biar hidup kami bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi cercaan, olokan, ejekan Tuhan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapak. Firman-Mu sudah kami sampaikan, berkatilah ya Tuhan. Ya hadir semuanya Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah hidup berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara semua dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang, Tuhan berkati.